Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang 1000 liputan video yang ada di channel Warisbi. Kita akan bicara kilas balik perjalanan kami ya. Mulai belum ada yang namanya HP ya. Kami dulu sudah terjun di masyarakat ya. Waktu itu kami punya kamera. Kami berusaha mendokumentasikan produk-produk UKM. Waktu itu saya masih di Kecamatan Pagelaran ya, tahun 2000. Di sana saya bikin satu buku ya, yang di dalamnya itu adalah berisi foto-foto produk UKM. Waktu itu yang kami sampaikan kepada anak-anak muda ya, dengan buku ini ya kamu bisa dapat uang. Ya, jadi motivasi kami untuk anak-anak muda tadi agar mengawali sebuah usaha. Terus setelah tahun 2000 ya, saya pindah dari Kecamatan Pagelaran, saya pindah ke Satpol PP. Di Satpol PP dulu saya masih ingat ya, HP pertama yang saya miliki dulu itu Siemens. Ya. Jadi masih belum ada Flexi ya, jadi HP Siemens ya. Dan waktu itu yang bisa itu hanya SMS saja. Saya masih ingat ya di saat saya berkomitmen bagaimana informasi itu menjadi hak rakyat ya. Maksudnya kemudahan akses tentang informasi ini sudah menjadi hak rakyat. Dulu pernah saya presentasikan di Unmer, Universitas Merdeka Malang. Ya. Sewaktu HP masih bisa SMS, waktu itu saya sudah punya server ya. Server yang sekali SMS terkirim ke ribuan. Saya masih ingat waktu itu menterinya Adi Malarangeng ya. Dan waktu itu ada kegiatan Jambore Pemuda Indonesia yang dilaksanakan di Kepanjen ya, di Stadion Kanjuruhan, stadion luar. Waktu itu ketua umumnya Wiweko Yogatama. Waktu itu saya menemui Wiweko Yogatama ya, yang intinya terkait dengan kegiatan Jambore Pemuda tadi, bagaimana saya punya fasilitas ini sangat mendukung suksesnya kegiatan Jambore Pemuda Indonesia tersebut. Karena server yang kami miliki itu kita bisa mapping peserta ya dari berbagai provinsi ya. Di saat kita mengendaki SMS misalkan ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, misalkan ke Irian ya, ke Sumatera ya. Itu cukup kita klik ya, yang kita mau tuju misalkan Kalimantan, kita klik Kalimantan, terkirim ke peserta yang dari Kalimantan. Setelah kita klik semua ya, terkirimlah sekali SMS tadi ke peserta se-Indonesia. Dari sini rasionya kami sangat membantu atau mendukung suksesnya kegiatan Jambore waktu itu. Ya. Jadi waktu itu kami juga sudah mendesain ya, bagaimana SMS Blast tadi bisa diakses di internet. Ya. Tapi waktu itu masih ya, karena masyarakat masih pemahamannya atau pengetahuannya tentang internet itu masih minim lah ya. Tapi alhamdulillah waktu itu ya saya sudah menjadi program saya sudah menjadi percontohan ya tingkat provinsi ya, bagaimana kami punya pemodelan ya SMS berbasis web ya, dan ada papan info. Nah, konsep saya dulu setiap RT ada satu pemuda ya, kita fasilitasi adanya papan info ya,
Sehingga setiap ada SMS bagaimana ditulis di papan info tadi. Misalkan ada mobil dijual atau motor dijual atau apa dan sebagainya. Ya. Waktu berjalan ada BBM, BlackBerry Messenger. Ya. Nah, dulu saya mulai membuat blog, ya, blogger, ya, membuat web, ya, domain. Nah, terus nggak berjelang lama, terus ada Fleksi, ya, ada Fleksi, terus ada Fleksi Milis. Itu juga sudah kami optimalkan. Ya. Nah, dulu seingat saya dengan adanya Fleksi Milis ini kita juga bisa bikin mapping, ya, mengelompokkan SMS ini, ya, terkirim ke beberapa nomor. Nah, setelah itu berkembang lagi, ya, ada WhatsApp. Nah, saya pernah waktu itu saya bikin program kampung WhatsApp, ya. Sampai sekarang bisa diakses, yaitu kampung WhatsApp, ya, di Kelurahan Bandulan. Nah, berjalannya waktu, ya, hingga sekarang ini, ya, alhamdulillah ini, ya, menandai liputan ke 1001, ya. Kami mengoptimalkan teknologi yang kekinian, yaitu aplikasi YouTube. Ya. Saya juga punya, ya, misalkan kayak TikTok saya juga punya, Instagram saya punya, ya, Facebook punya, ya, Twitter saya ada, pokoknya semua medsos hampir saya punya. Ya. Dari sinilah, ya, saya pingin dengan adanya rumah YouTube tadi, ya, karena masyarakat juga sudah sangat melek IT, ya, dan kesadarannya tentang kebutuhan informasi tadi menurut saya sudah luar biasa, ya, terbukti dengan kesadarannya masyarakat untuk mengambil abonemen, ya, di dalam berkegiatan teknologi ini. Dan persentase masyarakat berabonemen itu sangat tinggi. Nah, dari sinilah, ya, karena nggak adanya batasan dari pemerintah, kami ada keprihatinan, ya, pada era sekarang ini, kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini, ya. Soalnya apa? Kita tuh pingin apa aja sekarang tuh betul-betul ada di internet itu, ya. Sehingga banyak tontonan yang harusnya tidak kita tonton akhirnya ditonton juga, ya. Ini yang menjadi keprihatinan saya. Di saat anak kecil misalkan melihat YouTube, dia scroll, ya, dia geser-geser, ya, ada sesuatu yang menurutnya itu menarik padahal itu bukan kebutuhan untuk anak kecil tadi, diklik lah. Nah, dari situlah, ya. Jadi keprihatinan kami ini sangat, apa ya, ya, kita sebagai anak bangsa itu kita berpikir ke depan ini akhlak anak bangsa ini mau dikemanakan dengan adanya kemudahan akses yang tanpa ada pembatasan dari pemerintah tadi. Ya, bisa pemerintah di saat memberikan atau membatasi, ya, akses-akses itu bisa, ya. Tapi sekarang yang terjadi seperti itu, ya. Dari sinilah kami mendesain rumah YouTube, ya. Rumah YouTube tadi yang coveragenya itu 1 RW, ya. Bagaimana ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat, ya, untuk menonton YouTube yang kita desain. Nah, di saat kita bicara YouTube, pastinya orang bicaranya kreator, ya. Di saat kita bicara YouTube, pastinya orang berlomba-lomba bagaimana bisa monet, ya, mendapatkan keuntungan dari YouTube. Kalau saya, ya, karena ini versi yang saya bikin, ya, Warispi di dalam mengembangkan YouTube tidak semata-mata untuk mencari monet dari YouTube tadi, ya, karena kami memotivasi, ya,
mari kita bikin channel YouTube ya, keperuntukannya bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat. Jadi keuntungannya lebih banyak kepada masyarakat, bukan pada kita. Makanya channel saya yang sudah mencapai 1000 video tadi, saya sepeser pun belum dapat dari YouTube. Ya. Nah, dari sinilah ya kami selalu berkreasi ya. Nah, bagaimana nanti YouTube versi Warisbi nanti akhirnya betul-betul bisa menjadi pilihan, bisa menjadi rujukan ya untuk ditonton. Ya. Karena Warisbi di dalam mengembangkan YouTube tadi ya kontennya itu bebas. Ya. Dalam arti tetap ada batasan-batasan ya. Dan liputannya tanpa edit ya. Kita harapkan masyarakat berpartisipasi untuk membuat konten dan di-up di rumah YouTube tadi. Nah, di sini yang ingin kami terjemahkan ya, bagaimana dengan rumah YouTube tadi yang punya coverage itu hanya 1 RW ya, menterjemahkan rukun warga di era teknologi informasi ini. Nah, dari sinilah ya di saat kita bicara informasi menjadi sebuah kebutuhan ya. Nah, bagaimana desain YouTube Warisbi ini ya lebih ke memfasilitasi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Ya. Jadi bagaimana nanti rumah YouTube tadi bisa menjadi panggungnya ya, bisa menjadi wadahnya kreasi anak muda ya, juga bisa menjadi bentuk fasilitasi ya untuk pengenalan diri ya atau pelaku usaha ya sebagai iklan segala macam ya. Di situ juga ada info jual beli mobil motor dan lain sebagainya ya. Di situ juga ada aktivitas kegiatan masyarakat, baik kegiatan pribadi ya, juga ada kegiatan keluarga ya, terus kegiatan warga ya, terus ada juga liputan-liputan misalkan kayak ada jamaah yasin, tahlil, tiba dan lain sebagainya ya. Jadi rumah YouTube tadi kontennya itu aktivitas warga dalam lingkup 1 RW. Kenapa saya batasi 1 RW ya? 1 RW itu sudah mencakup beberapa RT. Kadang-kadang ada yang 1 RW itu sampai 10 RT. Ya, dari sinilah bagaimana rumah YouTube yang ada di level RW tadi menjadi wadahnya anak-anak muda untuk berkreasi. Kita lebih menjaring akhirnya pemuda-pemuda kreatif tadi, setiap RW ya ada wadahnya, ada ruangnya. Ya. Nah, sehingga dengan visioner Warisbi, kemudian komunikasi antar anak bangsa tadi, dari dulu program saya 1 RT 1 anak muda, ya sekarang saya breakdown ya 1 RW 1 YouTube channel. Harapan saya ya 1 RW 1 YouTube channel tadi didukung 1 RT 1 pemuda ya, sehingga tetap pada visioner kemudian komunikasi antara anak bangsa tadi, frame-nya itu adalah 1 RT 1 pemuda se-Indonesia. Visioner harus tinggi. Nah, kali ini dengan mobil odong-odong saya ini ya, saya berusaha tabrak-tabrak ya. Saya sudah menemui ya ada beberapa kandidat ya, kandidat bupati ataupun kandidat wali kota ya, sudah saya sharingkan tentang program rumah YouTube ini. Karena rumah YouTube ini mengarah kepada kebutuhan informasi, juga mengarah pada pemerintahan yang transparan. Nah, kita tahu sekarang kemana negara dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Kondisi politik kita ini lagi gonjang-ganjing betul ya. Nah, dari sinilah ya bagaimana rumah YouTube tadi ya mampu berkontribusi untuk mewarnai pemerintahan ini kaitannya dengan transparan. Alhamdulillah ya sudah ada respon-respon, ada sinyal-sinyal positif ya dari para kandidat tadi ya. Juga kami sosialisasikan di masyarakat responnya juga cukup bagus ya.
Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, pokoknya rumah YouTube Warisbi ya. Di situ beberapa wawancara yang kami lakukan kepada beberapa anak muda. Beliau ini sangat respon banget, sangat respect banget ya. Nah, dari sinilah besar harapan kami ya. Rumah YouTube itu bentuk optimalisasi teknologi ini agar punya kemanfaatan yang plus bagi masyarakat ya. Jadi rumah YouTube tadi gampangannya menjadi sebuah solusi ya, tontonan untuk anak-anak kita. Kita mudah mengontrolnya nantinya ya. Nah, yang kamu tonton apa? Rumah YouTube, Bu. Ya. Karena rumah YouTube tadi lebih kepada informasi di lingkungan kita. Ya. Nah, bisa jadi misalkan anak yang pintar ngaji, ya masyarakat nyoting di YouTube, ya. Jadi misalkan anak yang hatam Quran, ya di saat tasyakuran disyuting di YouTube, ya. Nah, sehingga kontennya itu lebih konten-konten yang positif, ya. Nah, dari situlah ya, di saat misalkan sekarang ini masyarakat lagi demam banteng. Ini bagaimana dengan rumah YouTube tadi? Nah, ada edukasi-edukasi yang kita contohkan kepada anak-anak kita. Nak, Le, ya, kamu boleh bantengan, ya. Tapi ingat, ngaji jangan sampai dilupakan. Contoh anaknya si A, ya, dia ngajinya pinter, bantengan juga pinter juga, tidak ada masalah. Ya, karena memang sudah eranya. Kita gak bisa membendung namanya zaman. Malang ini zamannya banteng. Nah dari sini ya, jangan sampai kita itu seolah-olah mendiskreditkan bahwa bantengan itu kelompok hitam lah, misalkan kelompok sesat lah. Jangan sampai itu. Ya. Karena ini hanya sebuah era ya, nanti akan berlalu. Nah, dari sinilah ya, banyak juga ya. Jadi para tokoh-tokoh ya, tokoh ulama ya, melihatnya dari sisi negatifnya. Ya. Padahal di saat bantengan itu juga sebuah upaya uri-uri budaya ya. Dari sinilah ya peran ulama tadi gampangannya harus merapat ya. Jadi di saat bicara uri-uri budaya, yang ada itu kan adab ya. Bagaimana kita sebagai manusia itu beradab ya, betul-betul memahami budaya kita ya. Tapi jangan sampai kelewatan. Makanya para ulama tadi harapan saya bergabunglah, mendekatlah ya, sentuhlah ya teman-teman ya yang suka bantengan ini ya. Ingat ya, kamu sebagai seorang muslim ya, jangan sampai meninggalkan sholat kalaupun bantengan. Ya nggak mungkin di saat bantengan sholat ya, tapi di saat sholat ya, di saat bantengan. Alhamdulillah ya, saya sekarang ada di Hotel Cakra Residen ya, di Kecamatan Turen ya. Ini Hotel Cakra Residen, ini hotelnya Pindad ya, untuk memperingati momen 1000 liputan YouTube. Alhamdulillah kami hadir di Hotel Cakra Residen, ini hotelnya PT Pindad ya, menjadi sebuah momentum, semoga ini momentum awalan yang baik ya. Para bupati, wali kota ya, itu mulai menghembuskan adanya sebuah transparansi ya, dan YouTube itu sebagai infrastrukturnya ya, sebagai komitmennya untuk pemerintah ini menerapkan adanya sebuah transparansi di pemerintahan ini ya. Di saat pemerintah transparan, peluang masyarakat berpartisipasi itu akan tumbuh. Semoga dengan adanya konten kami ya, dengan adanya rumah YouTube ini ya, para bupati wali kota betul-betul terbuka hatinya ya. Ada keinginan baik ya untuk menjadi pemimpin yang amanah
Pemimpin yang amanah berarti harus transparan. Di saat pemerintah itu transparan, ya paling enggak masalah korupsi itu akan terkikis. Ya, mindset korupsi akan terkikis. Ya, sehingga step by step, ya, bagaimana Indonesia zero korupsi, pastinya menjadi harapan anak bangsa. Itu sebuah proses yang harus kita capai. Oke, ya. Kami cukupkan ya untuk peringatan 1000 liputan YouTube di Hotel Cakra Residen Kecamatan Duren. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.